Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasti Pramesti Kusnara. Saya adalah dosen tetap di Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Program Studi Administrasi Bisnis. Saya mengajar pada mata kuliah bidang manajemen, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode small group discussion, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil di dalam kelas untuk melakukan diskusi selama pembelajaran. Saya menggunakan textbooks dan jurnal, serta pembahasan case study di dalam kelas yang gunanya agar mahasiswa menjadi paham terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Untuk penilaian, saya menggunakan kuis, UTS, dan UAS. Agar perkuliahan terlaksana dengan baik, saya menggunakan e-learning, Zoom Meeting, dan WhatsApp Group yang dapat mahasiswa akses 7 kali 24 jam. Untuk memperlancar perkuliahan, saya membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang berguna agar mahasiswa tahu batasan-batasan apa yang dapat mereka lakukan di kelas. Saya juga memberitahukan presentasi penilaian yang saya gunakan di dalam kelas. Untuk kelancaran pengajaran pada semester kali ini, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya membuatkan rencana pembelajaran semester seperti berikut. Saya juga membuat modul perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sedikit saya jelaskan, apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami gambaran umum mengenai sistem informasi manajemen yang diawali dari awal mulai interaksi individu hingga perkembangan teknologi informasi. Mahasiswa mampu menerangkan definisi manajemen dan peranan manajer sehingga mendapatkan kompetensi pengambilan keputusan berdasarkan dari sistem informasi manajemen. Berikut adalah video pembelajaran sistem informasi manajemen di dalam kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Hasti Pramesti Kusnara. Seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama, kenapa sih harus ada SIM? Kita pasti berpikir gimana sebuah bisnis dapat mengelola semua informasi dalam sistem yang berbeda. Kita mungkin juga berpikir berapa mahal untuk memelihara begitu banyak sistem yang berbeda. Jadi, untuk mendapatkan semua jenis sistem yang berbeda di perusahaan untuk kerjasama terbukti merupakan tantangan yang sangat-sangat besar untuk sebuah perusahaan. Biasanya korporasi disatukan baik melalui pertumbuhan organik, normal, dan melalui akuisisi perusahaan-perusahaan kecil. Oke, ada beberapa solusi nih untuk masalah ini. Gimana caranya menyatukan semua hal-hal tersebut? Jadi, yang pertama itu mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang merupakan sistem yang menjangkau area fungsional. Fokusnya itu ada pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan bisnis dan mencakup semua tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis mereka lebih dekat dan mengintegrasikan kelompok proses sehingga mereka fokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Oke, untuk teman-teman yang baru hadir, terima kasih ya sudah hadir di mata kuliah ini. Oke, ada 4 aplikasi ya. Nah, sebelum membahas keempat aplikasi itu, di sini ada gambar. Nih, teman-teman bisa lihat dulu semuanya. Di gambar merah itu ada penjualan dan pemasaran, kemudian ada publikasi dan produksi, ada keuangan dan akuntansi, dan sumber daya manusia. Ini semua adalah
hal-hal atau bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Oke, kembali ke 4 aplikasi utama perusahaan, yaitu sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengetahuan. Masing-masing aplikasi perusahaan ini mengintegrasikan serangkaian fungsi dan proses bisnis keseluruhan. Nah, jadi gambar yang teman-teman lihat ini ya pada layar adalah gambar yang menunjukkan bahwa arsitektur untuk aplikasi perusahaan ini mencakup proses yang mencakup seluruh organisasi dan dalam beberapa kasus meluas keluar organisasi seperti kepada pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis utama lainnya. Oke. Ini adalah gambar yang pertama. Jadi ada pemasok, ada distributor, ada supply chain management ya di sini. Kenapa harus ada supply chain? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada proses-prosesnya, ada entrepreneurs, ada knowledge. Kita harus punya knowledge management system seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Ada customer relationship management CRM. Itu hari ini kita akan bahas. Oke. Nah, kemudian ada Enterprise System atau Enterprise Resource Planning, IS atau ERP. Saya jelaskan sedikit, apa sih Enterprise System atau IS atau disebut juga ERP. Mungkin kalau di banyak perusahaan menyebutnya ERP lebih banyak dikenal ya. Oke, jadi ERP ini adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software suite integrasi yang mendukung proses bisnis dalam internal perusahaan. Contohnya itu software ERP untuk perusahaan manufaktur. Kenapa manufaktur? Karena proses data dari lain menelusuri status penjualan, persediaan, pengiriman, dan pembuatan faktur, serta perkiraan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi kalau manufaktur lebih terlihat penggunaan dari ERP tersebut. Nih, gambar 3.2 ini bisa diartikan sebagai gimana sih cara menyajikan komponen aplikasi utama dari sistem IS itu atau ERP itu. Ini sistemnya. Ya, dapat dilihat dulu gambarnya. Ini akan saya jelaskan secara detail di minggu depan komponen-komponen utamanya. Untuk gambar yang ketiga ini sistem perusahaan. Nah, jadi di dalam sistem perusahaan ini menunjukkan bahwa sistem perusahaan ini mengintegrasikan proses bisnis utama dari keseluruhan perusahaan ke dalam satu sistem software yang mungkin informasinya itu dapat mengalir tanpa adanya hambatan. Semua sendi-sendi perusahaan, semua bagian dari perusahaan itu dapat menjadi satu fokus yang ada di sistem ini gitu ya. Jadi kita nggak bercecer datanya, semuanya ada di sini, di software tersebut. Oke, contohnya nih ya, misalnya ketika pelanggan melakukan pemesanan, data order mengalir secara otomatis ke bagian lain perusahaan dan mempengaruhinya. Misalkan nih ada yang kita nih penjualan dan pemasaran. Jadi ketika kita menyimpan data di sini, data itu dapat dilihat oleh orang SDM, orang keuangan, dan publikasi gunanya karena untuk mengintegritas ada bahan baku, terus kita harus tahu juga biaya yang kita perlukan, berapa lama pembuatannya, berapa lama kita bisa menyimpan produk tersebut setelah jadi produknya itu semua. Jadi semua bagian di perusahaan bisa langsung membuat anggaran, bisa langsung mengetahui apa saja sih yang harus mereka persiapkan gitu ya. Nah, kemudian lagi sistem ini berfokus pada proses internal, namun bisa mencakup transaksi dengan mitra pasok. Jadi bukan hanya dalam perusahaan, tapi dengan mitra juga pemasok. Di sini ada gambarnya ya, ada mitra pemasok. Karena ini semua terintegrasi. Oke, Departemen Akuntansi yang diberitahu untuk mengirim faktur kepada pelanggan ini, nanti ketika sudah di sini penjualan sudah ada, nanti ini diperintahkan nih secara otomatis melalui sistem untuk memberikan faktur ke pelanggan. Fakturnya sekian, nanti misalkan pelanggannya sudah oke, mengirimkan pembayaran atau nota, biasanya ya kalau pembeliannya besar biasanya ada DP dulu atau ada angsuran atau pembayaran bertahap, itu nanti diurus oleh
keuangan, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik di keuangan, nanti pabrikasi akan packing atau memproduksi. Misalkan kalau kita produknya perusahaannya sudah ada nih, tinggal packingnya mungkin nanti ada di sini di bagian pabrikasi. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Gabriela, silahkan. Izin bertanya, kalau untuk fungsi lainnya ERP itu apa saja ya atau bagaimana bisa dijelaskan, Bu? Oke, terima kasih Gabriela untuk pertanyaannya. Jadi ERP ini juga memiliki fungsi lain ya. Fungsinya itu sebagai mesin software penting yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan dan menyelesaikan proses lintas fungsi yang sudah dihasilkan. Nah, saat ini tuh ERP dianggap sebagai bahan yang sangat penting yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa mendapatkan efisiensi. Kenapa efisiensi? Karena setiap perusahaan apabila tidak adanya keefisienan akan terjadinya kebocoran-kebocoran seperti misalkan pembuatan produk yang terlalu banyak atau keuangan yang sistemnya tidak baik. Jadi adanya sistem ini tuh untuk efisiensi tersebut. Jadi efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi ruang gitu ya, semua dapat dilihat di ERP ini. Kemudian responsivitas yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis. Gitu Gabriela. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, setidaknya sudah cukup paham. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Gabriela. Oke, next. Ini ada nilai-nilai bisnis utama dari penggunaan ERP nih. Jadi si ERP ini memiliki nilai ya. Oke, ERP ini dapat menghasilkan manfaat bisnis yang signifikan bagi sebuah perusahaan. Jadi banyak perusahaan lain menemukan nilai bisnis utama dari penggunaan ERP dalam beberapa cara mendasar. Yang pertama itu ada kualitas dan efisiensi. Nah, apa sih kualitas dan efisiensi ini gitu ya? Dari tadi tuh disebut-sebut nih si efisiensi ini apa sih? Jadi ERP ini tuh menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas serta efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Kemudian yang kedua ada ini ya, nomor 2 ya, penurunan biaya. Oke, penurunan biaya itu jadi perusahaan tuh melaporkan nih katanya setelah menggunakan ERP itu biayanya tuh menurun. Kenapa? Karena nggak ada banyak kebocoran yang tadi. Jadi semuanya pas, semuanya efektif dan efisien gitu ya. Tidak ada kebocoran keuangan, tidak ada kebocoran pembelian misalkan bahan baku yang berlebih karena semua sistemnya itu sudah ada di ERP tadi. Jadi sudah sangat terlihat gitu ya kebutuhannya. Oke, kemudian pendukung keputusan. Jadi si ERP ini tuh menginformasikan mengenai kinerja bisnis lintas fungsi yang sangat penting secara cepat untuk para manajer agar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan secara tepat waktu di lintas bisnis keseluruhan perusahaan. Jadi dengan adanya data-data di software ERP ini tuh manajer-manajer tuh bisa bisa membuat keputusan yang sangat tepat guna gitu ya. Si efektif dan efisien itu lagi-lagi karena mereka bisa melihat data real. Saat ini data real perusahaan ini seperti apa sih gitu. Nah, itu bisa dilihat di ERP tersebut. Oke, kelincahan perusahaan adalah nilai bisnis utama dari ERP yang terakhir nih ya. Perusahaannya harus lincah nih, harus bisa mengimplementasikan sistem ERP ini, membutuhkan banyak linding departemen dan fungsi atau benteng berbagai proses bisnis, sistem informasi dan sumber daya informasi. Jadi kecepatan, kelincahannya perusahaan ini dapat dilihat dari seberapa intens, seberapa sering atau gimana sih cara mereka mengelola perusahaan menggunakan si ERP ini. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kegagalan dari implementasi ERP di sebuah perusahaan. Jadi, Bu selalu berhasil kalau pakai ERP? Enggak juga, ada juga yang gagalnya gitu ya. Kenapa gagal? Oke, sekarang kita lihat. Kenapa sih bisa gagal perusahaannya walaupun sudah menggunakan ERP? Yang pertama adalah meremehkan kerumitan dalam perencanaannya. Pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk prepare menghadapi sistem yang baru ini. Karena secara radikal akan cepat berubah proses bisnis dan sistem informasi perusahaan. Jadi ada lagi gagal melibatkan para karyawan yang terkena dampak dari tahap perencanaan dan pengembangan serta manajemen perubahan.
Ditambah lagi pelatihan yang kurang memadai dalam berbagai tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi karena kan sistem ERP ini tuh tetap diproses digunakan oleh seorang SDM, pakai SDM ya, pakai sumber daya manusia. Jadi harus ada pelatihannya. Jangan sampai udahlah ngulik sendiri gitu ya, kalau bahasa sehari-harinya jangan. Jadi harus ada pelatihannya. Jadi harus profesional yang menggunakannya. Tidak bisa sembarang orang menggunakan si program ini gitu ya. ERP ini tuh nggak sembarang orang bisa masukin datanya. Jadi harus ada pelatihannya. Terus mencoba-coba terlalu banyak hal dengan cara terlalu cepat dapat fase ininya ya, fase konversi data itu terlalu cepat gitu. Jadi nanti ada tahapan-tahapan cara penggunaannya, cara memasukkan datanya, cara mengolah datanya, cara mengambil datanya itu nanti ada tahapannya, jadi nggak bisa terburu-buru juga. Kemudian perusahaan atau manajemen teknologi informasi terlalu mempercayai nih berbagai pernyataan yang diberikan oleh para agen penjual software atau daripada konsultan prestisius yang berkonsultasi dengan perusahaan. Jadi ada konsultannya. Nggak bisa nih kita beli si software ini kemudian langsung dipakai aja tuh, nggak ikut pelatihan tadi ya, karena terlalu meremehkan gitu ya, padahal kan isinya rumit. Jadi tetap aja untuk menggunakan ini kita harus menggunakan seorang konsultan yang bersertifikat atau tersertifikasi. Oke, kemudian SCM. Nah, jadi nih SCM itu apa Bu? Supply Chain Management ya. Perusahaan ini tuh menggunakan sistem manajemen rantai pasokan atau SCM ini untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok. SCM ini mampu mengembangkan dan memiliki korelasi dengan konstruksi konseptual kinerja rantai pasokan SCP dan kinerja publikasi perusahaan Manufacturer Firms Performance atau MVP. Oke, tujuan utamanya tuh apa sih? Tujuan itu untuk mendapatkan jumlah produk yang tepat dari sumber mereka menuju ke titik konsumsi dalam jumlah waktu paling singkat dengan biaya yang rendah. Oke, lagi-lagi biaya ya. Oke, sistem ini tuh membantu pemasok perusahaan, pembelian, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman produk, serta layanan sehingga mereka dapat mencari, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa secara efisien. Sistem ini juga meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menurunkan biaya pemindahan dan pembuatan produk, dan dengan kemungkinan para manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana cara mengatur dan menjadwalkan sumber produksi dan distribusi. Kemudian ada CRM atau CRM, Customer Relationship Management. Nah, menurut Ernst pada tahun 2011 menyatakan bahwa CRM ini memiliki efek positif pada kinerja produk baru dan lebih lanjut, bahwa efek ini dimodernisasi oleh sistem imbalan atau ada reward system CRM, tetapi bukan teknologi CRM ya, tapi sistem reward system gitu ya. Nah, CRM ini sendiri tuh suatu bentuk pengelolaan hubungan perusahaan dengan pelanggannya agar baik perusahaan maupun pelanggan memperoleh keuntungan maksimum dari hubungan tersebut. Perusahaan menggunakan sistem tersebut untuk membantu mengelola hubungan mereka ya, biar hubungannya tuh baik-baik saja gitu ya, kalau kata teman-teman mahasiswa, hubungannya biar baik. Jadi sistem CRM ini tuh memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan juga tentunya, dan retensi pelanggan. Informasi ini membantu perusahaan mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan, menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada, dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan, memupuk hubungan pelanggan lama. Ada yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Oke, boleh. Apa yang ingin ditanyakannya? Bisa nggak Bu, semua perusahaan itu memakai CRM?
Oke, semua perusahaan bisa menggunakan CRM dengan syarat harus memiliki data pelanggan dalam waktu 5 hingga 10 tahun lebih. Jadi kalau perusahaannya baru setahun, 2 tahun itu tidak bisa menggunakan CRM karena data yang diperlukan itu data 5 sampai 10 tahun. Data tersebut itu digunakan untuk menghasilkan informasi bagi para pengguna CRM untuk dapat mengisi elemen-elemen yang ada di CRM tersebut. Jadi datanya harus tahu dulu 5 sampai 10 tahun ke belakang. Kalau baru setahun 2 tahun, dikumpulin dulu aja datanya. Setelah perusahaannya lebih dari 5 tahun baru menggunakan CRM tersebut. Oke, gimana Hairul? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya itu saja, Bu. Oke, Sudah terima cukup. kasih. Dan yang terakhir nih yang akan saya jelaskan pada hari ini ada KMS. Apa Bu lagi Bu KMS ini? Jadi KMS ini adalah Knowledge Management System. Menurut Marco dan Fernando 2006 mengidentifikasi serangkaian praktek berikut. Sorry, bukan 6, tapi 4. Ini salah tulis, maaf ya. Ada 4 elemen dari KMS yang dikonseptualisasikan mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu orientasi menuju pengembangan, transfer, dan perlindungan pengetahuan. Yang keduanya, pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi. Yang ketiganya adalah pemahaman tentang organisasi sebagai sistem keseluruhan. Dan yang terakhir adalah pengembangan budaya inovatif untuk mendorong proyek R&D, pendekatan berdasarkan individu, pengembangan dan manajemen kompetensi berdasarkan kompetensi. Oke, dijelaskan lagi. Jadi beberapa perusahaan ini berkinerja lebih baik daripada perusahaan lainnya karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara membuat, memproduksi. Pengetahuan yang kuat ini sulit ditiru, unik dan dapat dimanfaatkan menjadi manfaat strategis jangka panjang. Ternyata nilai dari perusahaan itu bisa bersumber juga dari sumber daya non-fisik atau aset pengetahuan yang tidak berwujud. Jadi pengetahuan itu tidak selalu data yang ada gitu ya. Jadi dari non fisik juga aset-asetnya itu bisa menghasilkan sebuah perwujudan data atau pengetahuan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Sikia silahkan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu menyinggung mengenai nilai perusahaan. Apakah ada pengaruhnya antara KMS dengan nilai dari sebuah perusahaan? Oke, saya tadi menyinggung nilai ya. Ada dong pengaruhnya pasti. Jadi pengaruhnya itu dari nilai pasar saham perusahaan dihasilkan dari aset yang tidak berwujud, yang sebagian besar adalah pengetahuan. Nah, kemudian kinerja perusahaan ini dapat menjadi lebih baik dengan jadi perusahaan ini dibandingkan perusahaan lain karena memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sih menciptakan, memproduksi, dan mengirimkan produk atau jasa. Nah, si sistem pengetahuan ini atau knowledge management system ini tuh memungkinkan organisasi untuk lebih baik dalam mengelola proses atau memperoleh dan menerapkan pengetahuan serta keahlian dari perusahaan dan SDM perusahaan tersebut. Gimana, Sidki? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini perkuliahan kita mengenai sistem informasi manajemen untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.